Selamat siang, Halamuddin bin Dahas. Terima kasih klik video ini. Salam Ramadan ni tidak terasa ya. Puasanya tinggal 10 hari guys. Siapa yang masih full, masih mendingan, Alhamdulillah. Semoga di bulan yang berkah ini apa yang kita doakan, apa yang kita usahakan dilancarkan juga disihatkan. Amin ya rabbal alamin. Tidak terlupakannya sudah mendukung. Terima kasih banyak-banyak daripada channel kecil sampailah besar sehingga kini. Masya Allah. Tanpa kalian saya biasa-biasa saja. So guys, macam kita tahu ya, sengketa Malaysia dan Indonesia ni sampai sekarang belum berakhir lagi. Semalam semakin kritis ya kalau dilihat. Sampai ada yang berkomentar katanya seperti tidak ada jalan penyelesaian. Ini saya tidak tahu, semakin hari semakin mengkhawatirkan. Sampai saat ini Parlimen Malaysia seakan-akan legalkan penembakan WNI. Jujur saya boleh katakan di sini banyak berita hoax ya. Jadi banyak persoalan dan kemarahan yang terjadi sekarang. Dari channel HBS Military ini, close the case, Malaysia Parlimen play with life of Indonesian netizen. Katanya Parlimen Malaysia seakan-akan bermain nyawa ya dengan Indonesia. Dapat lama-lama. Let's go to the video. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas akibat kasus penembakan yang melibatkan 5 warga negara Indonesia, WNI, di wilayah perairan Malaysia. Insiden tragis ini yang terjadi pada 24 Januari 2025 di perairan Tanjung Ru, Selangor, menewaskan 1 WNI dan melukai 4 lainnya. Yang lebih mengejutkan, Parlemen Malaysia dalam sidang terbarunya memutuskan untuk menghentikan proses hukum terkait kasus ini, bahkan melegalkan tindakan penembakan tersebut sebagai bagian dari upaya perlindungan wilayah mereka. Bagi kita, saya ingin nak bagi penjelasan. Jemaah Menteri memutuskan tanpa ragu soal pelancongan atau pertumbuhan ekonomi itu tidak boleh mengatasi kepentingan mengawal dan merawat 19. Itu saya nak jelaskan kerana banyak keraguan berbangkit seolah-olah oleh kerana pelancongan ataupun tidak. Kita ambil keputusan sangat tegas dalam hal ini dan tidak ada tolak ansur. Termasukkan rakyat asing itu akan dikawal dengan lebih ketat lagi. Ini sebenarnya guys isu yang tidak boleh diremehkan ya, apalagi berkenaan dengan warga negara asing yang memasuki Malaysia secara ilegal. Jadi ada kesalahan di situ, Malaysia juga ada kesalahan. Masing-masing punya inisiatif sendiri ya. Dan dia tidak menjurus pada mana-mana negara, semua ya. Keputusan ini disertai dengan penolakan tegas untuk meminta maaf kepada Indonesia, memicu reaksi keras dari berbagai pihak di tanah air. Pihak Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Kuala Lumpur, segera bereaksi. Namun, berdasarkan keterangan 2 korban yang selamat dan dirawat di rumah sakit Malaysia, tidak ada tindakan perlawanan bersenjata dari pihak WNI terhadap petugas APMM. Hal ini menimbulkan dugaan adanya penggunaan kekuatan berlebihan, excessive force, oleh petugas Malaysia yang kemudian menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Kita harus bersikap adil kepada mereka dan tindakan perlu dilakukan di atas ketidaksengajaan atau atas kesengajaan yang berlaku, dan saya harap ianya tidak akan menjejaskan hubungan diplomatik. Jadi maksudnya sini penembakan itu dilakukan secara ketidaksengajaan ya. Mungkin terlalu panik ataupun apa, tapi justru saya bingung ya sama namanya undang-undang, adakah dia harus ilegalkan penembakan ataupun tidak. Kalau bagi saya tidak setuju ya. Kenapa kalau harus minta maaf ya harus minta maaf. G2G, P2B dan P2P dengan pihak Indonesia, dan mesti cari jalan penyelesaian dengan segera.
Namun, harapan akan penyelesaian yang adil tampaknya pupus ketika Parlemen Malaysia menggelar sidang khusus untuk membahas kasus ini pada Maret 2025. Dalam sidang tersebut, Parlemen Malaysia justru mengambil keputusan yang kontroversial, menghentikan proses hukum terhadap petugas APMM yang terlibat dan melegalkan tindakan penembakan tersebut. Mereka beralasan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari upaya sah untuk melindungi kedaulatan wilayah Malaysia dari masuknya imigran ilegal. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Dan pagi tadi saya telah minta supaya laporan siasatan awal disampaikan ke kedutaan Indonesia. Ini kalau ada yang berkomentar ya, sudah jelas kalau Malaysia seakan-akan tidak menghargai dan menghargai bangsa Indonesia, dan Indonesia dikatakan mahu menuntut bela katanya. Aduh, ini semakin rumit ini ya. Lebih jauh lagi, Parlemen menolak untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut sudah sesuai dengan hukum nasional mereka. Keputusan ini tentu saja menuai kritik tajam. Pihak Malaysia menyebut bahwa kapal yang ditumpangi WNI tidak memiliki dokumen resmi dan diduga terkait dengan aktivitas penyelundupan. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin, menyatakan bahwa pihaknya telah menangkap seorang tersangka yang diduga sebagai bagian dari sindikat perdagangan manusia yang mengatur perjalanan kapal tersebut. Namun, banyak pihak mempertanyakan mengapa solusi yang dipilih adalah penembakan mematikan, bukan penangkapan atau pendekatan lain yang lebih manusiawi. Dari sudut pandang hukum internasional, keputusan Parlemen Malaysia ini sangat problematik. Pakar hak asasi manusia dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dafri Agus Salim, menyebut tindakan Malaysia sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, khususnya terkait hak hidup yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Menurutnya, penggunaan kekuatan mematikan hanya boleh dilakukan dalam situasi darurat yang mengancam nyawa petugas, dan itu pun harus proporsional. Dalam kasus ini, tidak ada bukti kuat bahwa kelima WNI membahayakan petugas APMM. Selain itu, legalisasi penembakan ini oleh ini kalau kita lihat di sini ada yang katanya musuh dalam selimut mereka. Malaysia dikatakan lebih baik ya, dan juga Indonesia seakan-akan dikata terlalu lemah untuk tegakkan undang-undang ataupun bawa ini ke isu internasional. Tapi kalau kita lihat di sini pun Malaysia mungkin seakan-akan keterlaluan lah. Saya susah ya bilangnya, nama juga undang-undang negara, kita rumit untuk dikatakan. Parlemen Malaysia bisa menciptakan preseden berbahaya. Jika setiap negara melegalkan tindakan kekerasan terhadap imigran ilegal dengan alasan perlindungan wilayah, maka hak asasi manusia pekerja migran, terutama yang berada dalam situasi rentan, akan semakin terancam. Ini juga bertentangan dengan semangat kerja sama ASEAN, di mana Malaysia pada tahun 2025 menjabat sebagai ketua organisasi regional tersebut. Indonesia dan Malaysia selama ini dikenal sebagai dua negara tetangga yang memiliki hubungan erat, baik secara ekonomi, budaya, maupun politik. Jutaan WNI bekerja di Malaysia, terutama di sektor perkebunan, konstruksi, dan rumah tangga, menyumbang devisa besar bagi Indonesia. Sebaliknya, Malaysia juga mengandalkan tenaga kerja Indonesia untuk mendukung perekonomian mereka. Namun, insiden ini, ditambah dengan keputusan Parlemen Malaysia, berpotensi mengganggu hubungan harmonis tersebut.